Tiga sisi positif jika Tom Hai gabung Schalke. Tahap akhir transfer Jay Idjes rampung. Apakah dikenalkan minggu ini? Justin Hubner ke media Belanda. Saya merasa seperti Ronaldo. Pratama Arhan bisa bujuk pemain keturunan Indonesia untuk gantikan oleh Romeni. Laurin Ulrich siap bertanding bersama FC Magdeburg musim 2025-2026 di Liga 2 Jerman. Pemain keturunan Indonesia ketiban berkah di balik musibah Manchester City. Tiga sisi positif jika Tom Hai gabung Schalke. Saga transfer Tom Hai belum juga usai. Gelandang diaspora timnas Indonesia itu masih belum mendapatkan klub baru. Sejak tidak memperpanjang kontrak bersama Almere City, Hai berstatus pemain bebas transfer sejak Juli lalu dan belum menentukan kemana ia akan berlabuh. Sejumlah klub dari Eropa, Belanda sampai Prancis sampai dikabarkan bakal menjadi destinasi selanjutnya, tapi rumor itu tidak pernah terwujud. Kabar terbaru, Tom Hai disebut akan bergabung dengan salah satu klub Jerman yang punya sejarah panjang, Schalke. Semifinalis Liga Champions 2011 itu memang tidak bermain di Bundesliga sejak terdegradasi ke Liga 2 Jerman pada 2023. Tetapi Schalke tetap merupakan klub besar di Jerman. Bagi Hai, opsi bergabung ke Schalke bisa jadi langkah strategis yang tak hanya menyelamatkan karir tetapi juga membuka jalur baru yang penuh potensi. Schalke berstatus tanpa klub pasca musim yang sulit bersama Almere City. Hai kini butuh panggung baru yang serius. Meski berada di Liga Bundesliga 2, tetapi klub besar dengan sejarah dan fasilitas elit di Jerman. Bergabung di sana bisa menjadi katalis untuk memulihkan reputasi dan performa, sekaligus membuktikan diri kepada kans Eropa yang kompetitif. Pindah ke Schalke menunjukkan tekad Tom Hai untuk membuktikan diri di level teratas. Mental bermain di Jerman setiap pekan akan memberi motivasi lebih besar untuk memberikan dampak dan kualitas stabil di atas lapangan. Dengan tampil solid di Bundesliga 2, Tom Hai bisa memperkuat posisinya sebagai pilihan utama timnas Indonesia. Pengalaman kompetitif di Liga Elit bakal meningkatkan kualitas mental dan tekniknya. Schalke yang sudah 3 musim berada di kasta kedua Liga Jerman, punya motivasi tinggi untuk kembali ke kasta tertinggi Bundesliga. Sebagai tim yang punya motivasi tinggi, mereka membutuhkan pemain berpengalaman dan mental kuat seperti Tom Hai. Kehadirannya bisa menjadi bagian integral dan proyek ambisius klub. Schalke punya pelatih dan struktur yang siap memanfaatkan kualitas Tom Hai untuk bertahan bangkit ke Liga Utama. Tahap akhir transfer Jay Idjes rampung. Apakah dikenalkan minggu ini? Saga transfer bek andalan timnas Indonesia Jay Idjes akhirnya menemui titik terang. Kepindahan dari Venezia ke klub Serie A Sassuolo dilaporkan akan diresmikan pada akhir pekan ini. Media ternama Italia, Sky Sport, mengkonfirmasi bahwa Jay Idjes bersama rekan setimnya yang bernama Valisande telah menyelesaikan tes medis sebagai bagian dari proses kepindahan mereka. Finalisasi kontrak dan detail transfer pun disebut sudah diselesaikan pada hari yang sama, yang berarti pengumuman resmi tinggal menunggu waktu. Dalam laporannya, Sky Sport memberikan detail kesepakatan paket yang diamankan oleh Sassuolo. Untuk memboyong paket 2 pemain bertahan ini, laporan lain dari Tutto Marceto Web menyebut Sassuolo harus merogoh kocek sebesar 10-11 juta euro atau setara dengan 190-209 miliar. Menariknya, dari total nilai tersebut, Jay Idjes memiliki value yang jauh lebih tinggi. Bek berusia 25 tahun itu dihargai sebesar 8 juta euro atau sekitar 152 miliar, menunjukkan betapa pentingnya ia dalam kesepakatan ini. Keberhasilan Sassuolo ini sekaligus memenangkan persaingan sengit. Sebelumnya, Jay Idjes menjadi properti panas yang juga diincar oleh 3 klub Serie A lainnya, Udinese, Genoa, dan Torino. Klub yang disebut terakhir bahkan nyaris mendapatkan tanda tangan sang pemain. Akan tetapi, transfer kapten timnas Indonesia ke Torino batal di menit-menit akhir karena mereka gagal menjual backnya. Justin Hubner ke media Belanda. Saya merasa seperti Ronaldo. Pemain muda Fortuna Sittard, Justin Hubner, kembali mencuri perhatian publik sepak bola Belanda dan Indonesia.
Bukan hanya karena performa di lapangan, tetapi juga statusnya sebagai bintang di timnas Indonesia yang membuatnya merasa bak Cristiano Ronaldo. Pemain kelahiran Eschotersburg berusia 21 tahun itu kini memiliki 3,8 juta pengikut di Instagram. Jumlah yang luar biasa untuk pemain yang belum pernah merumput di Eredivisie. Popularitas tersebut meledak setelah ia melakukan debut bersama timnas Indonesia pada awal 2024. Ya, saya benar-benar punya status bintang di sana. Kamu tidak bisa berjalan normal. Rasanya seperti Ronaldo, ujar Hubner. Kadang saya juga tidak percaya. Saya merasa seperti anak biasa yang bermain bola. Tapi mereka melihatnya berbeda. Ada yang sampai menangis dan berlari mengejar hanya untuk foto. Di Eropa, status seperti ini hanya dimiliki nama besar di Premier League. Ini benar-benar luar biasa, tambahnya. Popularitas Hubner semakin mencuat setelah tampil penuh selama 90 menit pada laga pekan perdana Eredivisie pada Sabtu kemarin. Ia memperkuat Fortuna Sittard yang menjamu Go Ahead Eagles di Stadion Overhans-Justin Sittard. Lawannya kali ini adalah Dean James, sesama pemain timnas Indonesia yang menjadi bek sayap kiri Eagles. Pertandingan berlangsung sengit pada berakhir imbang 2-2. Hubner bermain sebagai bek tengah dan menunjukkan ketenangan dalam mengawal lini pertahanan. Sementara Dean James mencatatkan 1 assist yang menyelamatkan timnya dari kekalahan. Empat pemain diaspora yang dipertahankan Nova Arianto di timnas Indonesia U17. Proses seleksi timnas U17 Indonesia semakin mengerucut tajam dengan menyisakan 4 nama pemain diaspora. Pelatih Nova Arianto telah membuat keputusan penting dengan hanya mempertahankan 4 pemain diaspora untuk skuadnya yang dipersiapkan menuju Piala Kemerdekaan 2025 dan Piala Dunia U17 2025. Keempat nama tersebut adalah Elzar Jacob Tanjung, Noah Pohan, Aaron Liam Switela, dan Matthew Baker. Sebelumnya, dalam pemusatan latihan atau TC di Bali, Nova memanggil 9 pemain keturunan. Mereka adalah Floris de Vetke, Noah Pohan, Jonah Giseling, Azadin Ayoub, Indra Mosjob, Denzel Hope, Pekio Muller, Lionel De Troy, Elzar Jacob Tanjung, dan Aaron Liam Switela. Namun, setelah melalui serangkaian penilaian, mayoritas dari mereka terpaksa dipulangkan. Nova Arianto menegaskan bahwa keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang sangat matang, terutama menyangkut aspek administratif dan masa depan sang pemain. Lebih lanjut, mantan asisten Shin Tae-yong ini memberikan 3 alasan utama mengapa banyak pemain diaspora yang belum bisa bergabung secara permanen untuk saat ini. Dengan demikian, skuad Garuda Muda kini akan bertumpu pada 4 pilar diaspora, yaitu Jacob Pohan, Aaron Liam Switela, dan Matthew Baker. Nova berharap publik terus memberikan dukungan penuh karena proses pembentukan tim terbaik untuk Piala Dunia U17 masih berjalan. Bukan tidak mungkin akan ada tambahan lagi dari pemain diaspora lainnya. Pratama Arhan bisa bujuk pemain keturunan Indonesia untuk gantikan oleh Romeni. Cedera yang dialami oleh Romeni membuat lini depan timnas Indonesia berpotensi kehilangan salah satu opsi terbaiknya di ronde keempat. Situasi ini bisa membuka peluang bagi pemain keturunan untuk bergabung. Dan salah satu nama yang kembali mencuat adalah Ilyas Al-Haf. Pemain berusia 28 tahun tersebut saat ini membela Bangkok United, runner-up Liga 1 Thailand. Menariknya, di klub yang sama ada juga bek kiri timnas Indonesia Pratama Arhan. Nama Ilyas Al-Haf sendiri bukan sosok asing bagi publik sepak bola Indonesia. Pada tahun 2023, ia sempat menjadi sorotan setelah tertangkap kamera membawa bendera merah putih saat merayakan promosi Almira City ke Eredivisie. Kala itu, dalam wawancara dengan Yusa Nugraha di YouTube, Al-Haf menyatakan kesediaannya jika suatu saat PSSI mengajaknya memperkuat timnas Indonesia. Meski demikian, hingga 2 tahun berselang, belum ada langkah konkret dari PSSI untuk merekrutnya. Padahal, secara statistik, performa Ilyas Al-Haf cukup kompetitif. Saat bermain di Liga Armenia bersama FC Noah, musim 2023-2024, ia mencatat 7 gol dan 8 assist dari 34 pertandingan. Setahun kemudian, bersama SC Sambur di Liga 2 Belanda,
Ia menyumbang 3 gol dan 1 assist dalam 26 laga. Kepindahannya ke Bangkok United pada musim 2025-2026 membuatnya lebih dekat secara geografis dengan Indonesia. Hal ini bisa menjadi keuntungan bagi tim kepelatihan Patrick Kluivert untuk memantau langsung penampilannya. Laurin Ulrich siap bertanding bersama FC Magdeburg musim 2025-2026 di Liga 2 Jerman. Pemain muda keturunan Indonesia Laurin Ulrich resmi menjalani musim 2025-2026 bersama FC Magdeburg di kasta kedua Liga Jerman atau 2 Bundesliga dengan jadwal pertandingan yang sudah dirilis secara resmi. Laurin Ulrich yang terkait kontrak dengan VfB Stuttgart dipinjamkan ke FC Magdeburg mulai 1 Juli 2025 untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak di musim kompetisi mendatang. Pemain berusia 20 tahun tersebut sebelumnya juga sempat menjalani peminjaman ke klub Jerman lainnya SSP ULM meski hanya tampil 5 kali dengan total waktu 70 menit di lapangan. Kesempatan membela FC Magdeburg menjadi peluang besar bagi Laurin Ulrich untuk membuktikan diri sekaligus menambah pengalaman di level kompetisi yang ketat seperti Liga Bundesliga. Statusnya sebagai gelandang serang membuat Laurin Ulrich diharapkan menjadi bagian penting dari skuad FC Magdeburg, terutama setelah manajemen memberinya nomor punggung 8 untuk musim ini. Laurin Ulrich di FC Magdeburg juga dipandang sebagai strategi jangka panjang Stuttgart untuk mematangkan kualitas sang pemain sebelum kembali bersaing di Bundesliga. Pada bulan Agustus 2025, FC Magdeburg sudah memulai laga dengan menghadapi Braunschweig, Dresden, Hannover, dan Greuther yang menjadi pembuka jadwal Liga Jerman musim ini. Memasuki September 2025, Laurin akan melakoni laga melawan Armenia, Schalke, dan Karlsruhe yang dikenal sebagai lawan tangguh di 2 Bundesliga. Anak didik Gerald Vandenberg jadi pemain lokal pertama yang cetak gol di Super League. Panggung Super League 2025-2026 baru saja dibuka dan anak didik Gerald Vandenberg di Timnas Indonesia U23, Victor Detan, langsung mencatatkan diri dalam buku sejarah. Pemain Timnas U23 Indonesia ini berhasil menjadi pemain lokal pertama yang sukses menyerangkan gol ke gawang lawan pada musim kompetisi yang baru. Momen bersejarah itu tercipta pada laga pekan perdana saat PSM Makassar menjamu Persijap Jepara. Dalam pertandingannya yang digelar di Stadion Gelora B.J. Habibie pada Jumat 8 Agustus 2025 malam, Detan membuktikan ketajamannya di hadapan para pendukung Juku Eja. Laga ini sendiri dijalani PSM dalam kondisi pincang. Skuad asuhan Bernardo Tavares harus berlaga tanpa bisa mendaftarkan satu pemain baru, baik lokal maupun asing, akibat sanksi larangan transfer dari FIFA. Hukuman ini dijatuhi setelah PSM dinilai tidak profesional dalam menyelesaikan tunggakan gaji kepada mantan ikon mereka Wiljan Fuljuin. Akibatnya, PSM hanya bisa mengandalkan skuad sisa dari musim lalu dan bahkan hanya menurunkan 2 dari 7 slot pemain asing yang diizinkan. Hasilnya langsung terlihat saat laga baru berjalan 7 menit. Victor Detan sukses membuka keunggulan untuk PSM Makassar yang menjamu Persijap Jepara. Gol cepat tersebut tidak hanya membawa PSM unggul, tetapi juga menjadi ajang pembuktian diri yang krusial bagi Detan. Gol ini seolah menjadi jawaban atas performanya yang dinilai kurang optimal bersama Timnas U23 Indonesia. Dalam turnamen tersebut, pemain berusia 21 tahun itu tidak banyak mendapatkan kepercayaan untuk tampil di Piala AFF U23. Dari total 5 pertandingan, ia hanya bermain di 2 laga fase grup melawan Filipina dan Malaysia. Pemain keturunan Indonesia ketiban berkah di balik musibah Manchester City. Kabar buruk menghadapi Manchester City jelang bergulirnya musim kompetisi baru. Gelandang andalan mereka, Rodri, dipastikan akan menepi hingga pertengahan September setelah mengalami cedera serius. Namun, di tengah krisis ini, satu nama muncul sebagai harapan baru, yakni pemain keturunan Indonesia yang bernama Tijani Rangers. Gelandang berdarah Indonesia ini berpotensi besar menjadi tumpuan utama di lini tengah The Citizens. Pelatih Pep Guardiola secara langsung mengkonfirmasi bahwa cedera yang dialami Rodri cukup signifikan. Gelandang asal Spanyol itu mendapatkannya saat City secara mengejutkan tersingkir dari Piala Dunia antar klub oleh tim Arab Saudi Al Hilal. Situasi ini memaksa Guardiola untuk memutar otak dan Tijani Rangers diprediksi akan mendapatkan peran sentral.
Berbicara dari kamp latihan Maret musim City, Guardiola memberikan pembaruan mengenai kondisi Rodri. Krisis di klub Manchester City sendiri tidak berhenti pada Rodri. Ruang perawatan tim saat ini juga diisi oleh nama-nama penting seperti Phil Foden, Josko Gvardiol, dan Claudio Severi. Kondisi darurat ini secara otomatis membuka panggung bagi Tijani Reinders. Ini adalah kesempatan emas bagi kakak Emiliano Martinez untuk unjuk gigi dan merebut posisi starter permanen. Dengan absennya Rodri sebagai penyeimbang utama dan tipisnya opsi lain, kualitas Reinders dalam mengatur tempo, visi bermain, dan akurasi umpan akan sangat diandalkan oleh Guardiola. Beban berat kini berada di pundaknya untuk membuktikan bahwa pemain keturunan Indonesia itu layak menjadi jenderal baru di lapangan tengah Manchester City. FC Volendam merilis skuad utama. Ada 3 pemain keturunan Indonesia. FC Volendam resmi merilis skuad utama mereka untuk mengarungi Liga Belanda Eredivisie 2025-2026. Tim berjuluk The Flyingobers juga turut mengumumkan daftar nomor punggung para pemain untuk musim ini. Seperti diketahui, FC Volendam berhasil promosi ke Eredivisie, kasta tertinggi Liga Sepak Bola Belanda untuk musim 2025-2026. Promosi ini diraih setelah mereka menjuarai RC Divisi kasta kedua musim 2024-2025. Mereka hanya membutuhkan waktu 1 musim untuk kembali promosi setelah terdegradasi pada akhir musim 2023-2024. Uniknya, ada 3 pemain keturunan Indonesia yang masuk skuad utama FC Volendam untuk musim ini. Ketiganya adalah Kaine van Ovelen, Luca Blendau, dan calon striker timnas Indonesia Mauro Zylstra. Kaine van Ovelen akan mengenakan nomor punggung 1, Luca Blendau nomor 25, sementara Mauro akan memakai nomor 19. Kaine van Ovelen memiliki darah keturunan Indonesia dari nenek sisi ayahnya. Sebagai informasi, neneknya merupakan orang asli Belanda yang lahir di Surabaya. Dalam konteks Hindia Belanda saat itu, status semacam ini membuka nenek Kaine van Ovelen itu masuk dalam kategori Blizevers. Hal yang sama juga berlaku bagi kiper timnas Indonesia saat ini Marten Vaz. Lalu Luca Blendau, seorang bek tengah muda yang juga membela FC Volendam dan memiliki darah Indonesia. Dengan tinggi badan mencapai 194 cm, Luca memiliki keunggulan fisik yang sangat menonjol di lini belakang. Menariknya, bek muda ini mengatakan bahwa dirinya bersedia untuk membela timnas Indonesia. Adapun garis keturunan Indonesia dari Luca berasal dari pihak ayah, di mana sang kakek diketahui lahir di Jakarta. Sebelumnya, Mauro Zylstra juga mengakui dirinya siap membela skuad Garuda dan proses naturalisasi menunggu PSSI. Alec Pastor tidak sabar untuk menunggu. Asisten pelatih timnas Indonesia Alec Pastor sudah tidak sabar untuk kembali bertanding bersama skuad Garuda. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Pastor tampak menyaksikan ulang pertandingan timnas Indonesia melawan Kuwait yang berlangsung pada kualifikasi Piala Asia 2023. Pertandingan itu yang dimaksud berlangsung di Jabir Al Ahmed International Stadium, Kuwait City. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Yosef Al-Sulaiman, namun berhasil membalikan keadaan melalui penalti Mark Locke dan sepakan Rahmat Irianto di babak kedua. Skor 2-1 menjadi hasil akhir dan membawa 3 poin bagi Indonesia di laga perdana grup A saat itu. Dalam foto unggahannya terlihat buku catatan dari Alec Pastor, dia juga mengaku sudah tidak sabar. Adapun analisis itu menjadi bagian dari persiapan Alec Pastor menjelang pertemuan ulang melawan Kuwait yang dijadwalkan berlangsung pada FIFA Matchday edisi September 2025. Meski PSSI belum mengumumkan secara resmi tanggapan pertandingan, Pastor melalui unggahan menyebut laga ini akan digelar pada 6 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pertandingan ini bakal menjadi ujian penting bagi Rizky Ridho dan kolega, mengingat laga tersebut merupakan bagian dari persiapan menuju fase keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dengan lawan yang pernah dikalahkan di pertemuan sebelumnya, Indonesia tentu ingin memanfaatkan momentum untuk memantangkan strategi dan penilaian performa para pemain sebelum menghadapi laga-laga krusial berikutnya. Timnas Indonesia versus Kuwait digelar 6 September 2025 di Stadion GBT dalam agenda FIFA Matchday.
Asisten pelatih timnas Indonesia Alec Pastor membocorkan kapan laga Garuda versus Kuwait digelar. Alec Pastor membagikan unggahan Instastory mengenai persiapan pertandingan timnas Indonesia versus Kuwait yang digelar September. Asisten pelatih asal Belanda itu mengaku tidak sabar menatap laga uji coba sebelum timnas Indonesia tampil di putaran keempat. Meski begitu, dalam unggahan tersebut Alec Pastor tidak sengaja membocorkan laga timnas Indonesia versus Kuwait akan digelar pada 6 September. Hal ini tertera dalam laptop Alec Pastor, juga pertandingan digelar di Surabaya. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menjelaskan bila timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba lawan Kuwait dan Libanon di Surabaya pada September mendatang. Namun, belum diketahui pasti tanggal dan jam kick-off laga tersebut. Dengan kabar ini, maka timnas Indonesia dipastikan akan memaksimalkan jendela FIFA Matchday pada September. Menurut kalender FIFA, pertandingan dari 1 sampai 9 September akan masuk jendela FIFA Matchday. 2 laga uji coba akan jadi persiapan timnas Indonesia menatap putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia tidak melakoni pemusatan latihan sebagaimana tim-tim lain. PSSI beralasan bahwa kedua lawan uji coba cukup mirip karakteristiknya dengan calon lawan-lawan di putaran keempat. Sementara itu, agenda yang juga berdekatan secara tempat dan waktu adalah kualifikasi Piala Asia U23 yang akan dimainkan timnas U23 Indonesia. Ajang tersebut akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada 3-9 September. Timnas U23 Indonesia akan bermain melawan Laos pada 3 September, Makau pada 6 September, dan Korea Selatan pada 9 September.